Rajab dan sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban, tengahan, bentar lagi masuk bulan Ramadan. Dan bulan Rajab adalah salah satu bulan yang agung yang termasuk bulan haram. Bagi saya Rajab Sya'ban, dan mudah-mudahan juga bagi abang kakak semua seperti itu, Rajab Sya'ban adalah persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau boleh bulan Rajab dan Sya'ban itu bisa bicara, paling tidak dia akan bicara 4 kata. Satu, perhatian, perhatian. Jadi perhatian, kenapa yang diperingatkan adalah perhatian? Karena sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Seperti orang mau balapan ya, mau balapan sprint misalkan jarak jauh maupun jarak dekat. Pertama ada peringatan persiapan. Yang kedua siap-siap. Nah, Rajab Saban ini adalah dalam rangka siap-siap. Siap-siap untuk apa? Untuk pada saat kita jika sudah masuk Ramadan tidak lagi memerlukan penyesuaian yang lama, gitu. Baik penyesuaian secara fisik maupun penyesuaian secara hati, semangat dan sebagainya. Sehingga pada saat masuk bulan Ramadan kita sudah langsung gaspol, gitu. Langsung gaspol, tidak memerlukan persiapan penyesuaian yang lama. Dan sekarang kita di bulan Sya'ban yang Nabi mensabdakan zalika syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia baina Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Nah, berkaitan dengan bulan yang banyak dilalaikan Rajab dan Sya'ban, harusnya menjadi persiapan yang di dalam Ramadan itu adalah ibadahnya yang mesti kita gaspol, baca Quran, sedekah, sholat juga paling ibadah yang termasuk di bulan suci Ramadan dan puasa tentunya. Nah, Darut Tauhid Jakarta, Masjid Darut Tauhid Jakarta memfasilitasi kita supaya kualitas nanti salat kita di bulan suci Ramadan inginnya tentunya lebih baik dan lebih baik. Untuk itu Masjid Darut Tauhid Jakarta mengadakan daurah kiblat, kuantum arti bacaan salat. Salah satu angkat, salah satu tools, salah satu bagian yang menuju mendapatkan sholat khusyuk diantaranya adalah kita memahami bacaan sholat, memahami filosofi gerakannya, memahami bacaannya dengan maknaan yang tentunya lebih baik, lebih dalam, lebih baik segala macamnya, begitu. Kuantum arti bacaan sholat, daurah itikaf kiblat, daurah kiblat dan itikaf oleh Masjid Darut Tauhid Jakarta. Masjidnya yang nyaman, alhamdulillah, mendapatkan menu kiblat, nempel, 3 kali makan, kopi break dan seterusnya. Biayanya sangat terjangkau, 300.000 per orang, buka untuk umum, ikhwan dan juga akhwat. Bisa registrasi dan informasi lebih lengkap melalui nomor WA di 081380007729. Berlokasi acara di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43 Petokogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dilaksanakan tanggal 2 sampai 3 Maret 2024. Kuantum arti bacaan sholat, daurah kiblat plus itikaf Sabtu siang sampai dengan hari Ahad pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita belajar mendapatkan ilmu yang kita amalkan dalam keseharian, dalam praktik sholat, sehingga kualitas sholat kita lebih baik dan lebih baik. Menyambut bulan suci Ramadan dengan mengilmui ibadah sholat yang nanti akan kita praktekkan di keseharian, terutama di bulan suci Ramadan pastinya, sehingga Ramadan kita lebih bermakna dengan kualitas sholat yang lebih baik. Bapak dan Ibu, abang kakak sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis Sehati Darut Tauhid Jakarta sebagai wadah berilmu untuk menjemput jodoh, memfasilitasi ayah bunda, abang kakak, ibu bapak semua, baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga, yang pernah keluarga, untuk berilmu terkait dengan rumah tangga dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keluarga
menjadikan keluarga kita semua menjadi keluarga yang lebih baik, sakinah, mawadah, warahmah, dan keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengadakan sebuah eventnya adalah 1 jam, 2 jam, 3 jam atau seharian, maka persiapannya adalah berbulan-bulan, boleh jadi lebih. Maka berumah tangga adalah event selamanya. Dan menikah adalah ibadah yang paling lama. Jadi selama orang menikah, selama itu pula dia beribadah. Maka sangat butuh terkait dengan ilmu. Yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, yang belum punya anak pun, yang sudah punya anak, anaknya 1, 2, 3 dan seterusnya, tetap butuh ilmu. Dan sore hari ini akan dikupas secara panjang kali lebar kali tinggi oleh guru kita Ustadz Haji Bendri Jaisurahman Adil Bendri berkaitan dengan peran ayah dalam mendidik anak sholat. Kenapa mesti ayah, lalu di mana peran ibu, dan seperti apa perannya. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan ilmu dari beliau. Ayah, bunda, abang, kakak, ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz Benri sudah sambung. Silakan Ustadz Ya, untuk Masya menyampaikan Allah. materi bagi kita Makasih, semua. Kang Amin. Makasih dah membersamai. Si jazakallah khair. Afwan saya di dalam perjalanan ya, karena hari ini lumayan ada 6 agenda yang harus saya penuhi. Siap, siap, siap. Jadi belum sampai ke rumah gitu, jadi harus di Masya Allah, Masya kendaraan. Allah. Baik ya, mudah-mudahan suara tetap terdengar dan Alhamdulillah. terkoneksi ya. Walaupun mungkin kanan kiri agak bising, saya mohon maaf sekali lagi, lupa persiapan untuk headset ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Suaranya terputus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman azakumullah jami'an, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, khususnya Kang Amin selaku moderator dari Darut Tauhid ya, dan juga buat ayah bunda yang jika tidak berhalangan, kami bahagia jika bisa on cam karena kami bisa menyemangati diri untuk bisa berinteraksi dengan ayah dan bunda semua dimanapun saat ini berada. Ada beberapa yang sudah gabung sini, ada Ustadz Amir Ghani, ada Umi Azam, ada Bunda Saidah yang lainnya. Semoga bisa menemani di sore hari ini untuk on campnya bagi yang mampu ya. Pembahasan kita hari ini ya, makasih Bunda Yani ya yang sudah menemani juga untuk berani on camp. Yang lainnya bisa kami nantikan juga. Di antara hari ini yang menjadi isu utama dalam pendidikan adalah mengenai masalah sholat. Kenapa? Karena sholat ini menjadi salah satu yang menjaga anak-anak kita khususnya dari berbagai macam fitnah yang ada di luar. Dan itulah di antara yang menjadi tugas pokok orang tua bahwa di antara yang Allah sebutkan nilai-nilai kemanusiaan itu adalah menjadikan manusia menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Maka memanusiakan anak kita adalah menjadikannya sebagai hamba. Jadi ketika kita memposisikan anak sebagai hamba dari Rob yang maha tinggi, maka kita menjaga fitrah kemanusiaan. Dan wujud dari bagaimana anak itu menjadi hamba adalah dengan sholat. Ya. Karena sholat adalah cara yang disyariatkan oleh Allah untuk mewujudkan bagaimana posisi Allah sebagai Rob dan posisi manusia makhluknya sebagai hamba. Dari sinilah para ulama menghukumi orang-orang yang tidak sholat bahkan di statusnya kafir karena sudah tidak lagi memposisikan diri sebagai Abdullah atau hamba Allah. Dalam urusan sholat inilah Islam sangat memperhatikan ya. Sehingga ketika kita berbicara tentang fitrah anak kita,
fitrah anak kita adalah diwujudkannya dengan memberikan kesadaran akan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu adalah memanusiakannya dengan menjadikan dia hamba bagi Allah, Tuhan alam semesta. Dalam hal ini wujudnya adalah dengan sholat. Pertanyaannya adalah sholat yang jadikan sebagai ukuran, sebagai wujud dari nilai kemanusiaan yang wajib dilakukan orang tua, tidak sekedar yang kita lakukan sebagai tuntasnya kewajiban seorang anak atau seorang manusia kepada Robnya, bukan. Tapi sholat adalah di antara yang Allah inginkan menjadi pemandu manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan. Khususnya ketika setan berusaha merusak setiap manusia dengan mewujudkan mengikuti nafsu dan syahwat yang ada dalam dirinya. Maka pagar yang Allah berikan sebagai benteng untuk kita bisa menjadi manusia yang tetap menjaga nilai-nilai diri kita, maka adalah lewat sholat. Makanya urusan sholat ini, kaidah yang utama adalah memastikan bahwa tidak ada hal yang penting dalam pembahasan dialog kita, kecuali memastikan bahwa sholatlah yang utama. Nah, sholat yang utama ini yang diajarkan Al-Quran bukan sekedar mengerjakan sholat. Ini catatan khusus ya buat bunda dan ayah, bahwa Allah tidak memerintahkan manusia itu untuk i'malu sholah, ya, kerjakan sholat. Ya. Tapi yang Allah katakan, aqimis sholah, tegakkan sholat. Ini catatan khusus karena banyak orang tua yang hanya fokus melihat anaknya sholat sebagai hal yang menuntaskan. Misalnya pertanyaan, nah udah selesaikan, udah kerjakan sholat belum? Udah menunaikan sholat belum? Kalau sekedar menunaikan atau mengerjakan, maka sholat itu sebatas memberikan yang namanya kesadaran anak untuk bergerak tanpa memiliki dampak kepada jiwa. Dari sinilah ayat-ayat Quran menceritakan urusan sholat itu bukan urusan mengerjakan, tapi menegakkan. Maka perintah Allah, aqimis sholat. Ya, inna sholat tanha anil fahsyai wa munkar. Tegakkan sholat. Kenapa? Karena sholat yang tegak ini berdampak kepada perilaku seseorang, khususnya anak kita di kehidupan. Di antaranya mencegah dirinya dari perbuatan fahsya wal munkar. Di antara makna fahsya, kata Pak Imam Mujahid, adalah kejahatan fisik, ya, sementara mungkar adalah kejahatan batin, ya. Jadi ketika anak kita terlatih untuk sholat yang mukimah, dia akan menjadikan dirinya ya sebagai pribadi yang mencegah diri dari hal-hal perbuatan keji dan mungkar. Maka doanya Nabi Ibrahim kepada keturunannya, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min zuriati. Jadi bukan ya Allah jadikan anakku sebagai pekerja atau pelaksana sholat, ya, tapi jadikan anakku penegak sholat. Dan begitu, itu yang diminta oleh Ibrahim. Ya, apa yang membuat kenapa kita harus menjadikan sholat itu bukan semata mengerjakan atau melaksanakan, tapi menegakkan, karena dampak yang dimunculkan ketika sekedar anak melaksanakan, maka muncullah perilaku anak-anak yang menjadi salah satu beban bagi masyarakat, ya, yaitu anak-anak yang mengikuti hawa nafsunya. Seperti yang disebutkan surat Al-Maryam ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahwat. Kelak akan muncul di belakang mereka generasi yang suka mengabaikan sholat. Perhatikan, ayatnya tidak mengatakan tarkus sholah alias meninggalkan sholat, tapi mengabaikan sholat. Para ulama mengatakan mengabaikan sholat ini maksudnya adalah orang-orang yang bisa jadi mengerjakan sholat tapi tidak mukimah. Contohnya sholat yang di akhir waktu, ya, ya orang sering sebut ya sholat suha, ya, subuh menjelang duha, ya, sering terjadi itu. Atau sholat yang buru-buru, ya, sholat yang terinspirasi dari Valentino Rossi, ya. Jadi satu lap sebisa mungkin di bawah 1 menit gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya anak-anak itu berkejar-kejaran dengan sholat, tidak tumanina, tidak khusyuk. Sejatinya dia menggugurkan kewajibannya untuk sholat, tapi dampaknya sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya gara-gara sholat yang tidak mukimah inilah perilaku kejahatan anak-anak remaja kali ini muncul yang tidak bisa dicegah. Mengerikan, ya, mulai dari isu tentang kehamilan anak perempuan, ya, data dari BKKBN yang terbaru tanggal
4 Agustus 2023 harusnya menyentak kita kan. Data ini menurut saya cukup menyentakkan dunia pendidikan ya, dan itu di-launching oleh BKKBN ya. Sayangnya data ini waktu dikeluarkan kalah populer dengan data elektabilitas capres ya. Jadi tidak membuat masyarakat aware gitu. Apa data ini? Data ini silakan nanti googling. Data ini menyebutkan bahwa 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 19 tahun tidak lagi perawan. Ya, angka yang lumayan mencengangkan 60%. Dan itu umur anak 16 sampai 19 kalau usia sekolah itu tingkat SMA. Maka kalau data ini kita anggap sebagai sebuah fakta, maka kita bisa mengkonfirmasi masuk ke sebuah sekolah, di dalam sekolah tersebut misalnya ada yang kita sebut misalnya siswanya dalam kelas itu ada 40 siswa, masing-masing siswa itu ada siswa laki-laki 20, siswa perempuan atau siswinya 20, maka kita dari data ini mengatakan ya 12 orang di antara di kelas ini tidak lagi perawat. Bentar ya, ada teman. Ini tuh lagi kejualan bentar. Ya. Jadi 12 orang di antara kalian tidak lagi perawan. Ini mengerikan. Kita bisa mengambil kesimpulan itu menunjukkan bahwa betapa yang mengalami atau melakukannya ini bisa jadi adalah muslimah, bisa jadi sholat, tapi kenapa tidak bisa mencegahnya dari perbuatan hal tersebut? Di antara faktornya adalah kontrol diri yang disebabkan bagaimana urusan sholat ini kita remehkan. Makanya sholat itu menjadi tiang yang menjaga pasak seorang saat berada di luar sehingga dia tidak mudah goyang saat berada dalam kondisi ujian syahwat. Makanya surat Maryam ayat 59 adalah sebuah isyarat. Siapa yang meremehkan dalam urusan sholat, di mana dia tidak lagi memperhatikan berkaitan dengan adab-adabnya, maka dia akan menanggung resiko anaknya dalam hal ini pintar secara akademik, tapi bobrok secara akhlak. Makanya jangan kaget kalau ada laporan-laporan, padahal dia akademiknya bagus, tapi kok dia anak yang emosional, tapi kok dia bisa jadi tidak bisa menjaga kesuciannya. Lagi-lagi pagar yang bisa membatasi adalah sholat. Makanya hampir semua perilaku-perilaku maksiat itu terapi yang diajarkan oleh Islam adalah lewat sholat. Ya, hafizu ala sholawati wa sholati wusta dalam surat Al-Baqarah. Jagalah sholat-sholat kalian khususnya sholat wusta. Ya, sholat wusta adalah core of the core dari sholat, yaitu adalah sholat subuh yang disebut sholat pertengahan. Para ulama yang memang berselisih apakah sholat wusta itu yang disebut adalah sholat asar atau sholat subuh. Karena sama-sama pertengahan. Tapi jumhur ulama menguatkan yang paling benar adalah sholat wusta adalah sholat subuh. Jadi sholat utama itu 5 itu harus dijaga, tapi indikator sholat itu baik adalah sholat subuhnya. Sehingga kalau pengen tahu kualitas anak kita baik sholatnya, lihat kondisi sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya masih berantakan, tidak tepat waktu, jarang di masjid bagi seorang laki-laki, terburu-buru, maka bisa dipastikan sholat yang lainnya juga berantakan. Dan kalau sholat berantakan, maka pastinya akhlak dia tidak bisa kita andalkan alias mudah goyang dan mudah karam. Disinilah mengapa perintah sholat ini menjadi salah satu yang harus diingatkan. Sehingga kalau seorang ayah dalam hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai pendidik utama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari neraka, berarti ayah itu adalah menjaga diri dan anak dan istrinya dari neraka, di antaranya adalah mencegah anaknya melakukan hal yang menyemplungkan dirinya ke neraka. Apa yang membuat seorang anak tercemplung dirinya ke neraka? Ya pastinya adalah perbuatan maksiat, dan maksiat ini bisa jadi dipengaruhi dari mana? Maksiat ini bisa jadi dipengaruhi dari ketika dia meremehkan apa yang disebut namanya sholat ya, sehingga dia muncullah generasi yang tadi disebutkan dalam surat Maryam 9 mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka disinilah pentingnya kita untuk memperbaiki sebentar ya. Anak. Baik, maka ini menjadi hal yang kita perhatikan. Nah, maka
ketika kita pahami betapa sholat itu menjadi tiang dan pasak, jangan pernah meremehkan untuk menjadikan sholat sebagai indikator kebaikan anak. Ya, bahkan indikator ini bisa kita lihat dalam segala aspek. Mau cari jodoh, periksa sholatnya. Bagi kita mencari calon mantu, periksa sholatnya. Bahkan mencari karyawan pun, ya, dalam ini periksa sholatnya. Kalau sholatnya udah diremehkan, subuh remehkan, maka dia bisa saja meremehkan peluang-peluang yang peluang-peluang maksiat yang akhirnya dia ambil pada saat dia menjadi seorang karyawan. Itu menjadi salah satu ukuran standar bagaimana kebaikan seseorang dimulai dari sholatnya. Ini menjadi resep mengapa kalau ada seorang jomblo yang bertanya ke saya, gimana Ustaz saya mencari seorang laki yang soleh? Laki yang soleh itu ukuran pertama lihat sholatnya, walaupun bukan satu-satunya. Tentu banyak indikator lain, tapi lihat sholatnya, bagaimana dia memperhatikan kualitas sholat subuhnya, dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu seorang ayah menjalankan perannya, tanggung jawabnya menjaga diri keluarga dari api neraka, maka ayah juga punya yang namanya sholat dan punya tugas utama itu menjadikan anaknya menjadi sholat dan bukan sekedar bagaimana ayah tersebut menjadikan anaknya ya menjadikan dia bisa rajin sholat. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang memang tidak mudah. Dia adalah melibatkan unsur dari fase yang membuat seseorang itu ya harus melewati masa-masa yang tidak ringan. Seperti misalnya harus melewati fase ngantuk ketika waktu subuh, harus melewati fase dingin ketika harus mengambil air wudhu, kemudian ditambah lagi mungkin untuk bisa khusyuk dalam durasi yang kurang dari lebih dari 5 menit, ya terutama sholat-sholat yang panjang. Maka untuk bisa mempersiapkan itulah Islam mengajarkan bagaimana untuk sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah di umur 7 tahun itu harus di-prepare dari sejak awal ya, karena kan sholat itu mulai diperkenalkan dengan kalimat perintah menunjukkan ini hal yang wajib di umur 7 tahun. Muru aldakum bisolahum abnau sab'in sinin, perintahkanlah anakmu untuk sholat saat berumur 7 tahun. Maka yang harus kita pahami, perintah sholat yang dilakukan saat umur 7 tahun dia adalah sebuah gambaran betapa ada fase persiapan atau preparation yang seringkali tidak disiapkan oleh orang tua, ya, yaitu fase yang lumayan panjang yaitu dari 0 sampai 7 tahun. Sayangnya banyak orang tua yang tidak mempersiapkan fase ini dengan maksimal. Dia hanya fokus kepada hadis perintahkan anak sholat 7 tahun, kalau umur 10 tahun nggak sholat langsung pukul. Emang dasarnya orang tua senang mukul, menggaplok aja gitu. Sehingga dia fokus ke mukulnya, fokus ke perintahnya. Dia lupa bahwa gambaran hadis ini memberitahu tentang tahapan-tahapan usia. Kenapa sholat itu diperintahkan 7 tahun dan baru pukul 10 tahun? Berarti ada 3 fase yang harus dilakukan orang tua. Fase pertama 0 sampai 7. Fase untuk memberikan suntikan software, karena ibadah dalam syariat Islam itu adalah hardware yang akan bisa berjalan mulus kalau softwarenya bisa tumbuh dengan maksimal. Karena itu ketika ibadah tidak ditopang oleh software, maka seringkali ngadat di tengah jalan. Begitulah rumus kehidupan. Ya, saya kasih contoh bukan hanya sholat ya. Contohnya nanti kita akan bahas tentang software, bahwa software dalam ibadah itu yang disebut software utama yaitu adalah tauhid gitu. Tauhid itu software yang sejatinya mendasari seseorang itu akan melakukan sesuatu atas dorongan tauhid. Dan dorongan tauhid inilah yang kita lihat bagaimana generasi sahabat memilikinya. Kita bisa lihat misalnya generasi sahabat itu karena dorongan tauhid sehingga mereka memiliki motivasi amal yang tinggi sehingga inisiatif mencari amal bukan di nabi tapi di mereka. Makanya jangan heran kalau misalnya Kang Amin dan yang lainnya mencari hadis tentang dialog antara ortu dan anak, silakan cari. Saya nggak pernah menemukan ada dialog ortu dan anak ya di dalam hadis, mungkin karena pengetahuan saya yang rendah. Mereka kalau bertemu anaknya dengan kalimat gini, udah sholat belum? Ya, rata saya nggak pernah nemukan mereka kalau temu udah sholat belum, ya. Ternyata boleh jadi mungkin ada tapi kecil atau bahkan nggak ada gitu ya. Pertanyaannya, mengapa anak-anak zaman dulu nggak pernah ditanya orang tuanya udah sholat apa belum? Nah, ini mungkin ya bertanya, sementara kita udah remaja aja mesti tanya udah sholat belum. Ternyata ini memiliki gambaran bahwa jika mereka menanyakan tentang sholat kepada anak mereka, para sahabat ini, anak-anak ini bukan malah tersinggung alias begini.
Kenapa orang tua tidak pernah menanyakan sholat kepada anak-anak? Karena otomatis ketika mereka sudah menginstal tauhid dalam jiwa anak-anak, mereka lah yang berinisiatif bertanya bukan sekedar sholat, tapi amalan apa lagi. Makanya alih-alih orang tua yang bertanya udah sholat apa belum, mereka yang bertanya balik. Ayul amal afdol ya Rasulullah. Amalan apa yang paling utama? Karena munculnya pertanyaan amalan apa yang paling utama adalah sebuah gambaran bahwa mereka memiliki mesin penggerak yang disebut software utama yang namanya tauhid. Sehingga otomatis bukan hanya sholat, yang lain aja dikerjain gitu. Sehingga ketika mereka bertanya, amal yang paling utama ketika Rasul bilang jihad fisabilillah, mereka berlomba-lomba berjihad meskipun badan mereka masih kecil ya. Seperti ada sahabat yang Rafi bin Khadij atau misalnya ada lagi Samurah bin Jundab dan beberapa sahabat lain Zaid bin Sabit yang masih kecil tapi nyamar untuk bisa jihad. Pada mereka sejatinya belum fisiknya belum siap tapi mereka punya semangat untuk berangkat jihad. Kenapa mereka berangkat jihad? Padahal jihad itu zurwah minal amal, itu puncak dari segala amal, karena mereka sudah terinstal tauhid. Sehingga hal yang sering kali kita remehkan, Allah beri kesempatan kita selama 0 sampai 7 tahun, kita lupa menginstal software utama yang namanya tauhid, sehingga mesin penggerak yang membuat anak muda sholat itu tidak bergerak pada saat kita mulai perintah. Contoh, ketika kita umur 7 tahun, kita sudah mengatakan, nah, sholat, nanti akan mengatakan, ngapain sih sholat, capek ah, gitu. Kenapa komentar ini muncul? Bisa jadi karena 0 sampai 7 itu tidak kita berikan apa yang menjadi haknya untuk diinstal tauhid. Inilah kenapa permasalahan anak-anak itu bermula dari sini. Jadi, mengapa syariat Islam mengenali tahapan awal 0 sampai 7, tahapan yang Nabi ingatkan bahwa perintah itu di umur 7 tahun. Sehingga 0 sampai 7 adalah proses kita untuk menginstal nilai utama atau software ya. Ada software utama namanya tauhid. Selain software utama ada namanya software pendukung. Software pendukung ini menjadikan ya sholat itu menjadi sesuatu yang bernilai istimewa dan ibadah lain dipakai dengan istimewa. Contoh sederhana adalah orang kalau sekadar punya software utama, mungkin dia akan melakukan apa yang disebut sholat itu dengan dengan maksimal ya, dengan wajib ya, dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia punya software pendukung, dia menambah lagi servisnya terhadap sebuah ibadah. Sehingga software pendukung dari sholat itu namanya adalah syukur. Ya, sehingga inilah yang menjadikan seorang anak itu semangat bahkan kecanduan sholat. Sebagaimana Nabi SAW sampai-sampai ditegur oleh Aisyah istrinya, mengapa Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak gitu. Sampai akhirnya dijawab oleh Nabi, afala akunu abdan syakuro. Memang aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur ya. Kenapa Nabi mengatakan ini? Karena Aisyah sempat protes. Wahai Nabi, engkau kan sudah dijamin masuk surga gitu. Engkau kan jelas-jelas ada seorang Nabi pasti masuk surga. Tapi kenapa sholatnya gini amat gitu ya. Perasaan yang lain nggak dijamin surga, sholatnya nggak seperti engkau gitu. Nabi mengatakan, memang aku boleh jadi hamba yang bersyukur. Perhatikan, software pendukung syukur menjadikan ibadah sholat itu ditambah lagi oleh kualitas yang lebih excellent, yaitu namanya ibadah sunnah. Sehingga anak-anak yang memiliki software syukur, sholatnya ditambah lagi dengan sholat yang lain. Senang ibadah yang namanya sholat. Demikian juga software ibadah lainnya. Misalnya seperti perempuan, misalnya dia punya software, dia pakai hijab. Hijab ini kalau nggak punya tauhid sebagai software utama dan tidak punya software pendukung namanya rasa malu, maka banyak anak-anak yang berhijab tapi malu-maluin gitu. Akhirnya dia berhijab tapi goyang TikTok gitu ya. Kenapa? Karena software marunya udah nggak diinstal sehingga dia berhijab tapi mempermalukan diri dia. Itulah kenapa ibadah selalu ada softwarenya. Kayak sedekah. Sedekah itu software pendukungnya apa yang membuat dia gemar memberi? Namanya empati. Kalau ada orang yang sedekah nggak punya empati, flexing jadinya. Dia kumpulin warga, dia bagi-bagi sambil bilang, jangan lupa ya milih nomor sekian, saya maju di Dapil DKI gitu. Jadi dia hanya memiliki motivasinya bukan empati. Kenapa? Karena berbagi tanpa empati itu bukan kepedulian, itu adalah pencalekan. Nah, itulah kenapa ketika seseorang tidak memiliki kepedulian di dalam jiwanya akibat sifat empati, maka berbagi layak dicurigai. Semua ibadah itu begitu. Nah, kembali dalam konteks sholat, mengapa tahapan untuk seorang ayah untuk membuat anak itu mau sholat itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun, dan ini adalah di antara wujudnya adalah
Di antaranya adalah ayah berusaha untuk menginstal nilai tauhid yang menjadi kewajiban ayah mengenalkan anak kepada siapa dia beribadah. Kenapa demikian? Karena ketika anak sholat tapi tidak terkoneksi kepada Allah sebagai hal yang wajib disembah, karena lalainya orang tua mengenalkan tauhid sebagai sumber utama, maka anak kita sholat tapi tidak punya koneksi kepada Allah, jangan-jangan itu bukan sholat ya, tapi itu namanya senam yoga syariah ya. Senam yoga syariah tuh gitu. Dia bergerak ya, tapi tidak terkoneksi ya, seolah-olah dia ibadah sholat pada sebenarnya hanya melakukan yang disebut kayak senam yoga syariah. Nah inilah yang kadang-kadang nggak kita sadari. Makanya anak-anak itu agar sholatnya menjadi maksimal, maka jangan lupa untuk 7 tahun diberikan jatah oleh Allah untuk menginstal nilai nilai tauhid. Sehingga kalau ada di antara kita yang menceritakan anak saya tuh susah banget Ustaz sholatnya, maka periksa apa yang membuat dasar sholat itu tidak terlaksana dengan baik, yaitu mesin penggeraknya atau softwarenya yang tidak terinstal dengan maksimal, khususnya dari orang tuanya. Nah, pertanyaannya mungkin apa hubungannya dengan ayah? Nah, kalau tadi kita simpulkan, kenapa ayah menjadi salah satu perannya? Karena satu, ayahlah yang menjadi tanggung jawab keluarga yang membebaskan diri dari keluarga dari api neraka. Dan ujian pertama, ketika ayah melelaikan tanggung jawabnya dalam urusan sholat, ayahlah yang akan dihisap. Makanya ayah, perhatikan ayah disapa dan surat Tahrim ayat 6, maka ayah memperhatikan kualitas sholat anak. Yang kedua, ayah juga lah yang menjadi role model bagi anak dalam urusan ibadah, karena itulah di antara yang diceritakan dalam Al-Quran, anak-anak hampir pasti meniru tentang apa yang diperoleh dari orang tuanya dalam segala aspek, khususnya dalam urusan spiritual. Ya, kita bisa lihat dialog dengan antara Yakub dengan anak-anaknya di surat Al-Baqarah 133. Perhatikan dialog yang menurut saya ini menunjukkan perhatian seorang ayah dan bagaimana bekasnya di jiwa anak. Ya, ketika ayahnya saat ajal mengatakan kepada anaknya, mata buduna mim ba'di. Nah, kalau ayah mati, kamu nyembah siapa? Ya, pertanyaan yang menunjukkan perhatian seorang ayah. Dia nanya, kamu nyembah siapa? Berarti sang ayah mengembalikan fitrah keimanannya. Nah, pertanyaan yang berikutnya menarik adalah jawaban dari sang anak. Ya, kira-kira kalau Pak Ananto atau Kang Amin sebagai ayah di sini, kalau ada misalnya bertanya nih kepada anak, nah kalau nanti Abi mati, kamu nyembah apa atau nyembah siapa? Kira-kira jawaban yang kita inginkan apa? Kang Amin kira-kira apa? Pengen jawabannya apa? Hmm. A'budu ilahaka wa ilaha abaik. Karena udah tahu ayatnya. Tapi secara normal anak yang muncul dari sisi ini kita pengen anak kita menyembah spontan. Na'budullah. Kami menyembah Allah. Dan itu jawaban yang biasanya diharapkan oleh para orang tua. Ya. Tapi kan jawaban dari Ibrahim, Yakub, anak-anak Yakub kan tidak seperti itu. Seperti disebutkan oleh Kang Amin tadi. Bahwa jawaban dari anak-anaknya Yakub ada jawaban yang menurut saya prosesnya sangat belibet ya. Dibandingkan dia menjawab na'budullah, dia jawab na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishak ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim Ismail Ishak, yang dimaksud adalah Allah Tuhan yang satu. Ya, bayangkan berlipat sebenarnya. Kenapa sih nggak nyembang kami nyembah Allah? Gitu. Selesai sebenarnya kalau dia bilang kami nyembah Allah. Tapi di sini ada sebuah gambaran penting. Dalam hal inilah Allah memberitahu, bukan sekedar dalam hal ini engkau beribadah dalam urusan sholat itu berkaitan dengan anak kita menyembah Allah, tapi dari jalur mana dia menyembah Allah. Ternyata ayat ini memberitahu bahwa anak-anaknya Yakub mengenal Allah sehingga menyembahnya, ada peran dari bapak dan dari kakeknya, ada sebuah warisan pendidikan yang nggak putus. Dari mana? Dari bapaknya, dari kakeknya, sampai ke buyutnya Ibrahim. Inilah hal yang kadang-kadang kita remehkan. Bahwa anak kita harusnya menjadikan pertama kali dia mengenal Allah dalam ibadah sholat harusnya dari bapaknya. Seperti ya, anak-anak Yakub yang mengatakan, nak budu ilahak. Ya, kami menyembah Tuhanmu. Sebab kalau sekiranya anak Yakub mengatakan kami menyembah Allah, bisa jadi menyembah Allah itu karena dipengaruhi oleh temannya, karena lingkungannya, karena dia pesantren gitu. Tapi ketika kami mengatakan nak budu ilaha, kami nyembah Tuhanmu, menunjukkan betapa dia ingin mencontoh ayahnya
Dan itulah yang menjadi catatan pertama kita sebagai ayah, bahwa ayah adalah role model dalam urusan pendidikan, sehingga sholat ayah anak tergantung kualitas sholat ayahnya. Kalau ayahnya males-malesan dalam hal sholat, maka pengaruhnya juga kepada anaknya. Dan itulah mengapa anak-anak itu kalau sudah melihat ayahnya sholatnya malas, maka motivasi dalam ibadah pun juga malas. Sehingga disinilah kenapa para ayah menjadi salah satu ya mercusuar yang memberikan pengaruh kepada jiwa anak dengan meremehkan sholat. Disinilah doanya Nabi Ibrahim dan surat As-Saffat dan surat Ibrahim ayat 40 Ibrahim ayat 40 sangat korelatif, di mana Ibrahim saat mendoakan berkaitan dengan anaknya untuk sholat, dia memulai dengan dirinya dulu. Ini doakan, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga keturunanku. Alih-alih dia berdoa untuk anaknya semata-mata, ya Allah jadikan anakku penegak sholat, tapi beliau memulai dengan dirinya. Inilah gambaran singkat bahwa Ibrahim menyadari anaknya itu menjadi penegak sholat tergantung cara saya mengenalkan sholat. Sehingga dalam urusan pendidikan, kadang sholat di dalam konteks pendidikan itu harus dipamerkan kepada anak. Dalam tanda kutip dipamerkan itu adalah bentuk cara kita mengenalkan anak pada sholat. Jadi ya sampai ayah ya sholat itu sembunyi-sembunyi, ya mau ke masjid nggak usah ketahuan anak itu. Akhirnya dampaknya adalah anak nggak pernah melihat ayahnya sholat. Atau misalnya ayah ya salat tahajud boleh di samping anak, dan itu ternyata dilakukan oleh Said Al-Musayyab, ulama yang setiap dia sholat itu dia memandang anaknya, menunjukkan betapa dia sholat samping anaknya, yang itu dipahami selain dia belajar untuk memotivasi diri supaya anaknya terjegah dari api neraka, yang kedua adalah anaknya melihat bapaknya dalam kualitas sholat yang membuat dia termotivasi. Sehingga dalam urusan ini jangan sampai kita meremehkan untuk menunjukkan usaha kita sholat kepada anak kita. Ya, maka ketika anak misalnya tidak punya motivasi sholat, padahal bapaknya mengakunya rajin sholat, bisa jadi sang bapak lupa memamerkan dalam hal ini sholat di depan anaknya. Bisa jadi misalnya ketika azan berkumandang, sang ayah malah nggak pernah kelihatan berangkat ke masjid. Ya, yang ada ayah malah di kamar sholat. Nah, itu membuat anak tidak memiliki motivasi sholat karena ayahnya juga ngeliat. Atau sang ayah diam-diam lewat belakang naik motor gitu. Ya, karena khawatir riya. Padahal di masjid banyak juga yang ngeliat dia sholat. Padahal sholat itu sesuatu yang mau nggak mau karena berjamaah pasti dilihat. Maka kalau yang melihat orang lain tidak punya impact, ya, tapi kalau melihat anak, impactnya ada. Maka mengapa kita takut untuk dalam tanda kutip memamerkan sholat dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada anak kita yang sedang dalam proses pendidikan. Nah, di umur 0 sampai 7 tahun ini pentingnya kita melakukan 3 hal tadi. Satu, menginstal tauhid. Dua, menumbuhkan software syukur. Yang ketiga, ya memamerkan tentang memamerkan ini dalam tanda kutip ya, memamerkan semangat dan kita dalam urusan sholat sebagai hal yang membuat anak mengekor dan meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, ini mengapa menjadi catatan penting buat para orang tua. Saya lagi aja. Nah, ketika umur 0 sampai 7 tahun, anak-anak dalam hal ini sudah berada di fase di mana dia sudah mengenali Allah, mengenai tauhid dan sebagainya, barulah 7 tahun adalah fase yang kita sudah mulai secara serius ya mengenalkan sholat sebagai hal yang wajib ya. Di fase ini ya disebutkan dalam hadis, dicirikan dengan idza arafa yaminahu ala shimalihi fa'muru bisolah. Jika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri, maka lakukanlah perintahkan dia untuk sholat. Nah, inilah menjadi dalil betapa kalau ada anak umur 7 tahun, sudah wajib kita kenalkan sholat. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang tidak mesti 7 tahun, karena patokannya bukan 7 tahunnya, tapi jika bisa membedakan kanan dan kiri. Jadi kalau anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri, kita bisa meminta anak kita untuk sholat ya. Caranya gampang banget. Ya, kita bisa baris berbaris, ya siap, gerak, maju, jalan, ayo ikutin ayah ya. Belok kiri, gerak, belok kiri. Belok kanan, gerak. Kalau dia dalam hal ini sudah bisa mengikuti instruksi, belok kiri belok kanan berarti sudah mumayyiz ya. Tapi sayangnya banyak ibu-ibu yang belum mumayyiz ya, karena banyak yang sen kiri belok kanan gitu ya. Jadi ya, kalau kita simpulkan begitulah hakikatnya,
betapa sholat itu dimulai dari ketika anak sudah mulai memiliki fase mumayyiz. Nah, kenapa fase mumayyiz ini menjadi titik berikutnya yang wajib kita perhatikan? Karena fase ini kita mulai melatih akal anak supaya mengenali mengapa kita sholat dan mengenali kewajiban-kewajiban. Disinilah pentingnya dialog kepada anak sebagai cara membuat anak merasa mantap. Meskipun statusnya dalam hal ini anak itu ya dalam hal ini sholat itu apa adalah hal yang wajib, tapi sejatinya hal yang wajib dalam syariat tidak mesti harus dilakukan dengan cara yang kasar. Ini penting. Atau dengan cara yang memaksa ya. Saya ingin katakan bahwa wajib itu hukum, tapi metodenya, caranya tidak dengan cara yang rusak. Maka untuk membuat sesuatu yang wajib diterima itu perlu cara yang baik. Ya, misalnya contoh sederhana gini, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah wajib menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatannya. Tapi Ibrahim tidak menjadikan dalil wajib ini untuk memaksa ya. Kan nggak pernah dalam sejarah kita lihat Ibrahim nyeret-nyeret anak kemudian langsung menyembelih. Mana ya udah diem aja mau disembelih nanya mulu Allahu Akbar gitu ya. Udah dari sononya udah begini gitu. Ini perintah Allah nggak begitu. Maka begitulah ketika Ibrahim meyakinkan anaknya bahwa bahwa menyembelih itu adalah sesuatu yang wajib, tapi dia melakukan apa yang disebut dialog dan inilah di antara tanggung jawab ayah bahwa hal yang wajib bukan berarti itu hukum, tapi melakukannya membuat anak memahami wajib itu adalah perlu seni untuk dia bisa memahami dan itu lakukan oleh Ibrahim dan disebut seni disebut thinking skill ya. Di antaranya Ibrahim mulai dengan mengajak anaknya bermain dulu kan disebutkan beberapa tafsir. Kemudian setelah anaknya puas bermain barulah dia mengajak dialog ya bunaya ini arafil manami ani albauka fangdul madataro. Nah, ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu menurutmu bagaimana? Ya dahsyat kan? Ibrahim memulai dengan dialog dengan menceritakan apa yang disebut contextual word ya apa yang disebut contextual word itu adalah ketika dicerita ayah bermimpi malam hari ya disuruh Allah menyembelihmu fangdul taro yang disebut dengan thinking word menurut kamu bagaimana jadi Ibrahim melakukan apa yang disebut thinking skill kepada anak-anaknya. Nah dalam konteks sholat harusnya kita melakukan hal ini ya dan itulah kenapa ayah menjadi wajib. Kenapa saya katakan ini menjadi kewajiban ayah dalam urusan teknis? Karena urusan yang berkaitan dengan sholat ini terkait dengan kemampuan anak menalar tentang kewajiban sholat. Dan nalar atau logika anak itu erat kaitannya distimulasi dengan ayah. Karena ayah adalah laki-laki dan laki-laki dalam Quran disebut zakar. Ya ayuhanas inna khalaqnakum min zakar wa untha. Zakar alias laki-laki berakar kata zakaro au dzikrun yang artinya berpikir. Sehingga laki-laki disebut makhluk berpikir atau makhluk logik. Ketika seorang laki-laki itu memiliki kemampuan menjadi laki-laki sejati ketika memang lebih dominan akal dan logikanya. Nah, agar anak kita mendapatkan pengetahuan akal dan nalar yang maksimal, maka kenapa ayah harus turun tangan dibandingkan ibu? Karena ayah mampu membuat anak itu nalar dan logikanya tentang sholat itu berjalan dengan maksimal lewat dialog seperti Ibrahim kepada Ismail. Nah, itulah kenapa ayah melakukan dialog membuat anak mau ibadah sholat umur 7 tahun. Pertanyaan adalah kalau ternyata anak menolak gimana Ustadz? Yang harus kita pahami, syariat tidak memberikan ruang bagi kita memberikan konsekuensi kepada anak saat umur 7 tahun. Perintah Allah, perintah Rasulullah justru umur 10 tahun. Itu menandakan bahwa ada masa anak diberikan dispensasi 7 sampai 10 tahun di mana dispensasi ini bukan berarti membiarkan tapi menguatkan anak supaya jangan meremehkan sholat ketika sholat itu sudah diberlakukan konsekuensi atau ikop saat umur 10 tahun. Dan 3 tahun bukan masa yang singkat, ya dia masa yang panjang. Kebayangkan 3 tahun itu kalau dihitung kurang lebih 1000 hari. Satu hari itu kurang lebih 5 kali sholat, berarti 5 kali 1000, 5000 perintah sholat. Disinilah indahnya Islam. Allah memberikan kesempatan kita menghukum anak kita dengan memukul kalau sudah diberikan hak-haknya dimulai dari 0 sampai 7 tahun dipasang install tauhidnya, kemudian 7 sampai 10 disosialisasikan tentang kewajibannya dengan intens, dengan 5000 kali sosialisasi atau 5000 kali perintah sholat. Bayangkan, maka bagi orang tua yang paham ini tidak mudah langsung memukul anaknya.
Ya misalnya ketika kita minta, nak sholat yuk masjid gitu. Kemudian dia bilang, enggak capek gitu. Maka kita bisa mengatakan, nak kamu masih punya jatah 4.999 lagi. Masya Ya, Allah. apa? Ya ayah ngingetin doang. Karena kalau udah 5.000 ayah ngasih tahu, ayah berhak dong menegakkan konsekuensi. Kalau kamu sekarang nggak apa-apa. Oke, ayah sholat dulu ya. Assalamualaikum. Itu hal yang harusnya menjadi pengingat buat kita. Tapi orang tua yang bermental mangkasar, dia ngincer di ujung dari hadis ini. Pokoknya kata Nabi nggak sholat pukul. Dia lupa proses di awal bahwa ada jarak waktu 3 tahun yang ada pak langsung sholat. Kata Nabi boleh pukul. Dia lupa hadisnya bahwa itu lakukan 10 tahun. Yang kedua, dia lupa bahwa proses itu dimulai dari umur 7 tahun sampai 10. Artinya dia sudah zolim dan kezoliman itu justru akan memicu kontra terhadap aktivitas sholat. Makanya ayah menjaga jangan sampai ayah meremehkan urusan ini. Artinya ayah tetap komit mengajak anak 7 sampai 10. Apalagi kalau ayah tersebut memang secara perilaku membuat anak kagum, sebenarnya anak itu kalau sudah punya kecondongan hati kepada salah satu tokoh, paling gampang diajak sholat. Dia ngefans banget sama ayahnya, paling gampang ya. Sebab saya ingat salah satu kawan saya ya bercerita gimana murid yang ngefans sama Cristiano Ronaldo sampai dipasang poster di rumahnya. Kemudian dia juga setiap koleksinya Ronaldo berusaha dibeli gitu. Sampai disebutkan suatu hari Ronaldo itu mengiklankan produk sampo di akun IG-nya ya. Kawan saya almarhum Kak Hilman cerita muridnya langsung beli sampo itu padahal kepalanya botak gitu. Bayangkan kepala botak beli sampo gitu ya. Nggak logis banget. Nah, jawaban anak ini Ronaldo aja beli gitu. Ketika dia menyebut Ronaldo aja beli dengan tidak memakai nalar itu menunjukkan bahwa mudah sebenarnya bagi kita mempengaruhi jiwa anak selagi dia ngefans sama kita. Nah, ayah yang tidak mampu menjadikan dirinya sebagai figur yang dicintai, maka anak akan menolak segala hal yang ada dari diri ayah. Ayahnya rajin sholat, tapi anak malas. Karena mungkin ayah sosok nggak ramah. Ayahnya mungkin rajin tahajud, anak juga ogah. Karena ayahnya bukan sosok yang dicintai. Disinilah kenapa figur ayah sangat dominan mempengaruhi ibadah kualitas anak dan itu juga harus dilakukan. Nah, terakhir ketika anak sampai umur 10 tahun dia tetap tidak mau sholat dan ini adalah salah satu isyarat yang pertama menunjukkan jangan-jangan ada proses yang salah dari awal, mungkin ada 0 sampai 7 kegagalan menginstal atau mungkin ketidakmampuan kita mensosialisasikan karena mungkin kita terlalu sibuk sehingga anak keburu gede sampai 10 tahun baru kita sadar. Nah, ini penting kita menyadari bahwa 10 tahun itu adalah masa di mana konsekuensi harus tegas dijalankan. Disinilah ayah hadir. Lagi-lagi ayah kenapa? Karena ayah disebut raja tega. Ayah harus menunjukkan ketegaan, memberikan konsekuensi kepada ikop kepada anak tentu dengan syariat yang diajarkan. Nah, kalau anak dibiarkan nggak sholat tanpa ada konsekuensi, maka itu berat. Maka kita harus melihat bahwa ketika anak sudah sampai 10 tahun tidak sholat, maka syariat memberikan ruang untuk anak dipukul. Nah, makna memukul ini harus kita lihat dari aspek kasih sayangnya Allah, bukan aspek kebencian. Karena itulah ada kaidah sebutkan oleh Muhammad Nur Suwaid dalam Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Al-Litifli, kaidah memukul itu adalah at-ta'dib laisa ta'dzib, ya, mendidik bukan mengazab. Ya, bedanya di mana? Kalau kita mendidik ya, maka output dari mendidik adalah kesadaran yang membuat anak mengalami apa yang disebut iktiraf seperti Nabi Adam ketika keluar dari surga. Iktiraf itu bentuk pengakuan dosa yang disadari secara personal yang itu merupakan wujud dari ke, kemampuan dia dalam memahami akan sebuah hukuman. Sehingga ketika Nabi Adam keluarkan dari surga, yang dia pahami adalah dirinya bersalah karena melanggar Allah dan dia minta ampun ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka di sini seorang ayah harus melihat ketika anak itu tidak sholat, fokus untuk membuat dia sadar kesalahannya. Jangan fokus untuk menyakitinya dengan ta'zib, ya mengazab. Karena kalau kita semakin kuat melakukan hukuman yang menyakitinya, penolakan anak terhadap kita semakin kuat. Bahkan dia menjadi opposite terhadap perilaku orang tuanya. Alih-alih dia mau sholat, malah dia menjadi antitesa dari kita dan waliyahzubillah malah lebih parah lah dan lebih kacau lagi. Enggak, umur 10 tahun umur di mana kita diberikan leluasa untuk memberikan konsekuensi, kaidahnya adalah ta'dib ta'dib. Di mana ketika kita ingin memukul pun
ada penjelasan yang harus kita pahami bahwa pemukulan itu harus disertai dengan beberapa kaidah ya. Misalnya tidak boleh memukul dalam keadaan marah yang tidak terkontrol. Pahami bahwa kita bisa jadi punya isu ya, kita ketidakmampuan mengontrol emosi, maka jangan sampai saat kita emosi muncul dekat dengan anak. Kalau enggak nanti anak kena cipratan emosi kita. Yang kedua, kalau kita mau memukul, pastikan tidak boleh lebih dari 30 derajat ya, 45 derajat maaf ya. Ini pendapat para ulama. Ya nggak boleh 90 ya, apalagi 180. Ada yang 360. Wah, itu kayak kambing-kambing gitu. Wah, gitu. Itu mah menyakiti, nggak boleh. Kemudian ditambah juga tidak boleh menyentuh bagian yang sensitif yang terlarang seperti muka dan bagian bokong ya atau kemaluan. Tidak boleh karena itu menimbulkan di mana kumpulan saraf pada situ. Apalagi kalau muka, efek dari pukulan itu malah memberikan dampak kepada psikis. Ya misalnya memar, biru-biru malah membuat dia minder bertemu dengan teman-temannya. Sehingga zolimnya orang tua adalah ketika memukul dengan menyakiti ya, ya sampai membuat memar ya. Kalaulah kita ingin memukul maka boleh di bagian seperti bahu ya, atau di bagian betis. Nah, yang berikutnya boleh memakai yang alat yang disebut namanya alat yang lembut seperti siwak atau zaman now itu kulit. Bukan kulit apa, eh bantal guling. Jadi bantal guling itu boleh kita berikan ya. Jadi kita pukul. Jadi jangan sampai ngelihat linggis nganggur di depan rumah gitu ya, atau ada balok di sisa material yang bekas tahun lalu gitu ya. Atau kebetulan ini ada pasak yang biasa dipasang di pintu tol gitu ya. Kita tabok anak kita, itu kezoliman yang terjadi. Jadi jangan sampai menjadikannya. Yang paling penting yang terakhir, dan ini disyaratkan oleh Imam Al-Ghazali, hentikan pukulan jika anak menyebut nama Allah. Karena Allah tidak ingin namanya dipakai untuk menyakiti hambanya. Dan itulah bentuk kasih sayang Allah. Dan ketika anak tahu hal ini, ya anak saya dengar lagi Ustadz ceramah Ustadz, jadi setiap kalau dia asal memukul, dia bilang, ya Allah, gak jadi deh, kena mama. Nah, maka jangan putus asa, justru ketika anak memakai nyebut nama Allah, menghindari pukulan kita, inilah bentuk tauhid yang bisa kita tanamkan lagi. Kita bilang, Allah menyayangi kamu nak, Allah begitu minta sama kamu sehingga mama tercegah atau ayah tercegah untuk menghukum kamu, karena itu sembahlah Allah nak. Dan itu adalah salah satu cara membuat anak kita ya mengenali tauhid. Nah intinya ibadah sholat yang menjadikan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan yang namanya kesadaran itu juga dikondisikan berikutnya adalah dengan lingkungan yang mempengaruhi. Sehingga disinilah mengapa Ibrahim ketika memilih tempat tinggal, dia juga berorientasi kepada tujuan hidupnya agar anaknya sholat gitu. Sehingga kesalahan yang berikutnya yang membuat anak kita malas sholat adalah salah lokasi rumah. Ya ini nggak ada urusannya dengan Feng Shui ya. Tapi ini yang terjadi karena kita memilih rumah tidak berorientasi kepada akhirat. Perhatikan misalnya Ibrahim ketika berdoa dalam surat Ibrahim ayat 37 ya. Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Robbana liyaqimus shalah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman. Ya, perhatikan sekilas ayat ini betapa Ibrahim waktu nyari lokasi rumah, dia tidak memikirkan aspek yang sering kita pikirin. Dia nggak mikirin, ya Allah, aku cari tempat tinggal yang dekat jalan tol, ya bebas banjir, ya akses CCTV 24 jam, security pengamanan 24 jam. Kemudian dekat dengan mall, ya. Kemudian punya namanya kolam renang, sport center. Nggak ada, Ibrahim nggak doa itu. Dia cerita bahkan lokasi tempat tinggal itu tandus, ada tanam-tanaman, ya. Kalau seorang istri dibawa ke lokasi ini pasti udah ngeri, kabur langsung marah-marah sama suami. Suami tega ya, mentang-mentang apa, nggak pernah dia begitu. Ya seorang Ibrahim ketika menceritakan mengapa dia pilih itu, jawabannya indah betikal muharram. Ya aku pilih lokasi itu karena dekat dengan rumahmu yaitu Ka'bah yang dimuliakan. Robana liqimus sholah. Aku lakukan ini supaya anakku menjadi penegak sholat. Menarik. Jadi alasan dibalik pilihan tempat tinggal Ibrahim adalah karena dia ingin mencari lokasi agar anaknya rajin sholat tuh. Kebayang. Maka kezoliman berikutnya pengen anak rajin sholat tapi bapaknya nggak jauh dari masjid. Nyari lokasi rumah depannya mall, kanan kiri mall gitu. Alih-alih rajin sholat yang jelas saya rajin belanja gitu ya.
ya rajin belanja gitu, tahu-tahu pulang bawa namanya ya barang-barang produk terbaru yang ada di depan mall. Maka kenapa? Kesalahannya adalah karena salah milih lokasi. Sehingga wajar dalam hal ini membentuk anak yang sholat, para ayah jangan meremehkan untuk memilih lokasi yang tempat tinggal yang baik. Kalau kita tahu bahwa di rumah kita itu ada masjid, ya cari. Sehingga kalau pertanyaan kita, kalau kita nih orang yang kontraktor alias masih kontrak dan sering bawa motor, makanya kita harus sering-sering untuk mencari pertama kali referensi kita adalah rumah yang dekat dengan masjid. Sehingga kalau dapat tawaran nih, tawaran misalnya ke sebuah apartemen apa lokasi rumah di sebuah wilayah, pertanyaan pertama tuh nanyanya adalah bukan terpesona dengan kalimat dari marketingnya. Wah, tenang, wah Bapak, nih kalau di sini keren Pak, di sini ada kolam renangnya, di sini ada jalan tol Pak, kepleset nyampe Jakarta kan gitu ya. Bapak bisa Masya Allah. misalnya dari sini langsung apa ada CCTV-nya, ada sport center-nya, oh keren deh pokoknya ada taman bunga dan sebagainya. Jangan terpesona dengan itu dulu, kecuali kita nanya pertanyaan yang membuat kita Pak layak beli tempat itu. Apa itu pertanyaannya? Masjidnya sebelah mana ya? Itu pertanyaan penting itu. Ya menjawab sebelah mana? Kalau dia bilang, insya Allah Pak kami akan bangun masjidnya 30 tahun lagi Pak. Wah mati Ya Allah. mati saya keburu ganti presiden nih nih Pak apa jangan-jangan Anies naik 2 kali periode gitu ya. Jadi kalau itu kita lihat kelamaan gitu ya mendingan cari yang lain atau kalau misalnya dia bilang gini, oh kayaknya gini deh, eh, eh, kami nggak punya belum bangun masjid Pak, tapi kami punya tanah yang kami wakafkan ke warga ada sekitar 10.000 meter atau 1 hektar. Wow, itu buat warga, iya Pak. Itu kami wakafkan boleh untuk ibadah. Wah, itu tantangan, boleh aja tuh. Pilih tempat tinggal itu kita langsung ya bisa jadi panitia pembangunan masjid, kita bisa hubungi beberapa tokoh untuk bangun masjid itu boleh-boleh aja. Tapi kalau secara lokasi kita udah nggak ada tempat tinggal masjid sebagainya, jangan sampai menyalahkan anak saya tuh malas banget sholat. Nah, jawabannya adalah salah milih lokasi. Itulah kenapa ketika kita milih lokasi, perhatikan lokasi yang membentuk anak kita menjadi berhasil. Dan itu di mana? Lagi-lagi ayah. Karena ayah yang menentukan tempat tinggal. Ayah yang menjadikan di mana lokasi tempat tinggalnya. Bukan hanya mikirin budgetnya, tapi juga mikirin berkaitan dengan kebutuhan anak akan ibadah sholat. Baik, itu aja karena waktunya Baik, baik. membatasi. Sudah pukul 5. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Aku Lukalazam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, sebelum pertanyaan dari peserta sudah masuk ya pertanyaan dari chat, ada informasi yang akan disampaikan oleh panitia menyambut bulan suci Ramadan 2024. Darut Tauhid Jakarta menghadirkan program daurah kuantum arti bacaan salat, daurah kiblat dan itikaf, mengilmui tentang salat. Mudah-mudahan kualitas salat kita di bulan suci Ramadan menjadi lebih baik sehingga kita akan bisa menikmati dan khusyuk dalam melakukan salat. Dilaksanakan rencananya tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ayah bunda abang kakak semua akan mendapatkan fasilitas berupa ilmu tentunya dengan lokasi masjid yang nyaman dan sebagainya. Harganya murah, sangat tergantung, jangkau 300.000 per orang. Kemudian di bulan suci Ramadan ada berbagai program yang disiapkan oleh Masjid Darut Tauhid Jakarta. Di Ramadan, kemudian ada tausiah hikmah Ramadan, ada sholat tarawih, kajian duhur setiap hari, juga kajian spesial muslimah dan juga majelis sehati karim. Pesantren Kolbun Salim, takjil dan iftar, buka puasa, itikaf Ramadan, layanan jiswab dan sholat Idul Fitri. Silakan sama-sama untuk menjadi bagian kebaikan yang diselenggarakan oleh Darut Tauhid Jakarta dan juga sebagai tanda syukur atas ilmu yang sudah diberikan oleh guru kita Ustadz Bendri. Silakan abang kakak untuk men-screenshot yang sudah tampak di layar dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama Darut Tauhid. Segala informasi kegiatan Masjid Darut Tauhid Jakarta silakan menghubungi di 0813 80007729. Demikian. Bapak dan Ibu abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, penanya pertama dari Mimin. Mimin izin bertanya katanya. Apabila anak berusia 1,5 tahun diajak ke masjid untuk sholat berjamaah,
apakah boleh, dan alhamdulillah anak ini anteng gitu. Boleh nggak Ustaz? Ya, Seperti apa boleh batasan? banget. Boleh banget. Boleh banget. Bahkan dari bayi pun seperti yang dilakukan sebagian salafus soleh dari awal sudah digendong berada di masjid. Tentu Hmm. tuntutannya di masjid tidak seperti yang dilakukan ke orang tua dewasa ya. Dan sampai kita langsung berpikir ekspektasi anak kita sholat di masjid langsung jadi imamnya gitu ya. Langsung jadi Masya Allah, hafal Masya Quran. Allah. Jadi enggak Ajaib ya. ya, ada anak Langsung ajaib. dia langsung dia misalnya langsung hafal Quran 30 juz enggak ya. Kita harus membiarkan anak kita bahkan tidur aja di masjid nggak masalah. Yang penting dia kondisikan sudah siap. Bahkan dia jalan-jalan nggak ada masalah. Yang paling penting mengantisipasi kegaduhan kalau dia sudah mulai teriak atau berlari kencang, yang itu membahayakan dan mengganggu kekhusyuan. Tapi kalau dia sekedar jalan, sekedar dia ngobrol singkat tanpa berteriak, nggak ada masalah. Bagaimana kalau Ustadz kalau dia misalnya sudah teriak dan sebagainya berarti dia belum siap. Mulainya jangan pas sholat maghrib karena sholat maghrib itu sholat yang lebih ramai dilakukan di perkampungan. Kalau perkampungan yang aman tuh diajaknya sholat zuhur. Ya, jadi Hmm. kalau bisa sholat zuhur ya atau sholat asar itu lebih aman. Atau sholat subuh biasanya itu lebih sepi. Jadi boleh saja. Tapi kalau maghrib dia sudah mulai mengganggu, khawatir malah kita mengurangi hak orang lain. Jadi kita mengantisipasinya dengan mengganti jam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Penanya kedua dari Bunda Yani, eh, izin bertanya Ustaz, anaknya 8 tahun, pertama kali motivasinya adalah dikasih reward gadget. Kemudian setelah mendengarkan dari Ustadz, yang benar adalah motivasinya tauhid. Nah, anaknya ini apa yang harus dilakukan ketika masa itu sudah dilewati, Ya, semacam mengobati salah pengasuhan untuk di usia ya. tersebut. Pertama banyak istighfar. Ya, Hmm. memberikan gadget itu termasuk kedurhakaan orang tua sama anak bahkan disebut kezaliman. Masya Seperti Allah. disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada kitab Tufa al-Maulud bi Ahkamil Maulud. Beliau mengatakan wa kamimman ashku walada wa fi zata kabadi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki tadibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya dunia akhirat dilakukan karena tiga hal: satu cuek, dua tidak mendidik adab, yang ketiga dan ini yang sering kita nggak sadari memfasilitasi syahwat anak. Ya. Gadget di umur anak masih 8 tahun tuh memfasilitasi syahwat karena dia belum layak punya sesuatu yang membuat dia bisa terjebak dalam pergaulan yang bebas. Makanya memahami dulu kapan anak boleh memiliki gadget karena pemakaian gadget itu melalui 4 fase. Satu, 0 sampai 2 tahun no gadget, haram sama sekali. Wah, tapi kan Ustaz saya ingin mengenalkan Nusarara, saya ingin di situ kan ada namanya tilawah. No, kalau pengen pun tilawah, pakai lisan bapaknya, lisan ibunya. Karena fase 0 sampai 2 tahun adalah fase human interaction. Makanya waktu dia bayi baru lahir, tidak ada orang tua yang berinisiatif pada saat dia baru lahir diazankan pakai azannya Ustadz Hanan Ataki kan nggak ada kan. Walaupun Ustadz Hanan Ataki bagus ya, baru bagus daripada suara saya. Tapi ada nggak yang punya ide konyol kayak gitu? Kan enggak. Kenapa? Karena pesannya bukan azannya, tapi dari lisan siapa. Jadi jangan orang tua berpikir, tapi kan bagus Ustaz kontennya. Bukan kontennya. Ini karena ada hak anak tentang dikenalkan oleh siapa. Maka 0 sampai 2 tahun itu haram. Nah, 2 sampai 7 tahun, kita ambil jalan tengah itu adalah hak menyaksikan. Jadi gadget bukan dipakai, hanya disaksikan. Contoh dipasang, silakan. Ada yang nonton apa? Nih, nggak boleh pegang, nggak boleh pegang ya. Ingat, hak menyaksikan. Nah, 7 tahun itu namanya hak pakai. Ini handphone papa, silakan pakai. Nggak ada handphone anak, tuh nggak ada. Anak itu baru boleh punya handphone itu miliki namanya hak milik dalam surah An-Nisa ayat 6. Fa'in anastu minhum rusdan fatfa wilayim amalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rush, maka serahkanlah harta ini kepada mereka. Kapan hal tersebut rush? Satu, anak laki-laki juga sudah berani safar sendirian. Anak perempuan jika sudah bisa mengurus rumah orang tuanya sendirian. Mengurus pakaiannya, kamarnya, bersih-bersih di kamar mandi, dapur, berarti sudah harus. Kalau belum itu namanya hak guna atau hak pakai atau hak tamkin. Jadi nggak boleh kita langsung kasih nih mulut kamu. Udah iming sholat, zolim. Nah, kayak orang tua yang kayak gini banyak istighfar, minta maaf, nagih sama Allah dan segera ubah aturannya. Bilang mama salah dan ingat anak-anak yang seperti ini harus kita mulai lagi dengan pengasuhan disebut reparenting. Ya berarti ada yang proses yang luput diantaranya adalah tauhid.
Emang memberi hadiah nggak boleh boleh, tapi jangan yang kayak gitu. Beri hadiah beliin aja ya es krim Mixui gitu kan, kan produknya bukan produk Yahudi itu boleh. Ya boleh beliin apa lagi ya, beliin cilok yang ada di depan warung Haji Asim tuh enak tuh. Nah, boleh aja gitu ya. Atau yang di ada sate ajo apa yang dia di daerah Pasar Sita itu ada. Ajo ramen. Boleh aja, Pak. Iya. Jadi jangan beli sesuatu yang malah merusak jiwa anak itu hadiah. Dan setiap pemberian hadiah harus dibarengi dengan nilai tauhid. Misalnya, Nina hadiah dari siapa? Dari mama ya, bukan dari Allah. Dari Hmm. papa ya, bukan dari Allah, dititip lewat papa karena Allah sayang kamu sudah mulai ibadah sholat seperti itu. Wallahualam bishawab. Baik, penanya ketiga sebelum nanti kesempatan bagi yang akan bertanya ngobrol langsung dengan Ustaz. Dari Bunda Dita, saya pernah mendengar salah seorang mengatakan bahwa mengajari anak harus step by step. Misalkan usia 7 tahun lewat sholat duhur, 8 tahun nggak boleh lewat sholat maghrib, 9 tahun nggak boleh lewat sholat 10 tahun nggak boleh lewat sholat zuhur maghrib bisa, 11 tahun nggak boleh lewat sholat asar maghrib bisa. Jadi step by stepnya sampai dia balik. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, tidak ada dalil tentang step by step itu karena perintah Nabi Fa'muru bis sholah itu umur 7 tahun. Sehingga semua sholat diperlakukan dengan sama ya. Tapi kalaupun kita masih ada pemakluman-pemakluman nggak ada masalah gitu. Ya artinya gini, di sholat dalam hal ini tidak ada pembedaan bahwa antara subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu sama nilainya. Artinya jangan sampai anak mengesankan bahwa sholat ini nggak penting, sholat ini penting gitu. Padahal semua sholat penting. Tapi stepnya boleh saja kalau kita sedikit toleran tanpa harus kita mengatakan bahwa kalau ini boleh ya ini enggak, tetap semua sholat diingatkan. Setiap jam sholat harus diingatkan, tapi kita sedikit toleransi misalnya khusus subuhnya nih nggak seperti yang lain ya kalau misalnya zuhur kita bisa ngajar tapi subuh ini sedikit toleransi agak telat ya nggak masalah gitu. Tapi jangan membuat kita akhirnya membiarkan anak kita ya dalam hal ini meremehkan sholat. Wallahualam bishawab. Baik, kesempatan bagi yang akan bertanya langsung ngobrol dengan Ustaz ada, silakan. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Tanya berikutnya dari Mas Agung. Eh, Bagaimana jika pasangan tidak apa ya, tidak katakanlah tidak sejalan gitu. Putri saya saat ini sedang menjelang 7 tahun, saat saya masih toleran saat ajakan salat ditolak anak, sedangkan istri jauh lebih lebih tegas. Apapun alasan si anak. Kadang beliau merasa khawatir gitu, khawatir trauma trauma syariah gitu. Gimana Ustaz mensiasatinya? Selesaikannya jangan bertengkar, selesaikannya fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui satu sumber rujukan. Bilang, "Mah, kamu bisa jadi benar, aku bisa jadi salah atau sebaliknya. Biar kita tidak ada perselisihan pendapat, yuk nanya sama ustadz yang kita percaya. Sepakat nih, sama ustadz siapa nih? Ustadz Amin boleh. Siapa nggak apa-apa. Ustadz Benri boleh. Siapa? Yang penting ya satu rujukan aja. Dan kalau ustadz mengatakan yang benar begini karena panduan begini ya sudah. Ya, yang pasti ustadznya memahami tentang pendidikan anak, ya jangan nanya tentang tumbuh kembang anak sama ustadz ahli ekonomi syariah. Nanti dijawab dengan itu goror gitu ya, akadnya tidak sah. Nanti kamu kena prinsip mudorobah dan sebagainya. Jadi salah ya. Jadi tanya sama yang tahu ahlinya ya. Jadi jangan sampai kita bertengkar, apalagi tek-tekan buku gitu, tek-tekan nggak usah ya. Bareng-bareng belajar aja. Dari Mbak Nuril, Assalamualaikum Ustaz. Di usia berapa anak dikenalkan untuk sholat di masjid? Nah, apakah anak lebih baik misalkan sholat di rumah diawasi orang tua atau dia di masjid karena kalau dia di masjid katanya sering bermain lah katakanlah dengan temannya. Ya, sesuai dengan gendernya. Kalau anak laki-laki dari awal sudah dikenalkan, dari awal bahkan dari bayi para ulama membawa menggendong anaknya ke masjid. Kalau laki-laki, kalau perempuan sebenarnya dari kecil nggak apa-apa. Tempat terbaik perempuan kan di rumahnya. Ya, waqorna fi buyutikunna. Makanya perempuan kalaupun kita tidak mengenalkan ke masjid sampai dia dewasa nggak ada masalah karena dia tempat terbaiknya adalah di rumah. Tapi mengenalkan masjid sebagai pusat peribadatan wajib. Sehingga dalam hal ini ya kita tetap memberikan ruang kepada anak kita untuk ya dalam hal ini eh, apa tetap diberikan kesempatan untuk dia misalnya yang laki-laki dibawa ke masjid dan untuk yang perempuan gak ada masalah kalau di rumah Allah.
Untuk memahami utang pengasuhan dan juga bagaimana caranya membasuh luka pengasuhan, ya Ustadz Benri dan kawan-kawan beliau serta tim yang sudah siap akan dibahas tuntas panjang lebar kali tinggi. Linknya sudah di-share oleh dari Fatherman. Baik, bagi sahabat yang akan bertanya langsung ngobrol dengan Ustadz, disilakan. Baik, menantikan yang akan bertanya lagi dan juga yang akan langsung ngobrol dengan Ustadz. Izin saya bertanya Ustadz, bagaimana mensiasati gitu? Mensiasati misalkan begini, idealnya memang bapak gitu ya sebagai figur utama. Bagaimana kalau misalkan bapaknya ujian gitu, tidak jadi figur utama, malas-malasan dan sebagainya, sementara yang harus berjuang, yang mempunyai visi, cita-cita, mimpi adalah di ibunya. Bagaimana menata hati ibunya agar tujuan supaya anak baik dalam sholatnya tuh yang tidak didukung ayah seperti apa? Ya, pertama memang belajar fikih prioritas yang membuat kita tidak gagal dalam menjalankan tugas. Contohnya gini, memang ketika kita tahu bahwa ya tanggung jawab ayah, tapi kita lupa bahwa ayah dalam hal ini suami kita pihaknya justru bermasalah secara perilaku, maka kita juga harus menyelesaikan ini. Ada dua yang kita selesaikan. Satu, membantu pasangan kita untuk menjadi lebih baik, berarti kita juga punya tanggung jawab untuk mencari cara gimana caranya agar suami kita nih mau ngaji. Karena pangkal dari kebodohan dan pangkal dari kerusakan suami adalah nggak pernah ngaji. Sehingga isu utama kalau pengen menyelesaikan suami bermasalah, gimana caranya dia semangat ngaji. Cara membuat dia semangat ngaji lewat tiga hal. Satu, mengajak mengaji untuk kebutuhan kita sebagai istri, bukan kebutuhan suami. Kok nggak suami nolak, Mas kamu ngaji Mas, biar kamu jadi lelaki yang soleh. Apaan sih kamu? Ya, tapi kalau kita bilang, Mas temenin aku ngaji yuk. Aku tuh pengen banget jadi istri soleha sehingga tapi aku pengen temenin sama kamu. Itu lebih membuat suami mau nerima. Yang kedua, bagaimana seorang istri harus menjadi duta pengajian. Jangan sampai banyak perempuan ya semakin ngaji, semakin soleha, semakin songong. Itu membuat akhirnya para suami males ya. Ya, efek ngaji banyak terjadi istri-istri yang durhaka gitu. Malah dicari tuh ngaji sama siapa? Ustadz Benri. Gue cari akun IG-nya goblok tuh Ustadz rese banget itu Ustadz. Gara-gara ngaji sama dia. Nah, itu juga diantara yang harus kita ingat. Makanya istri itu harus menunjukkan. Kalau ditanya kan dia lihat. eh, Dipanggil suami semakin taat sayang siap gitu gitu. Dan suami bilang kamu tuh beda banget. Lebih baik apa lebih buruk ya lebih baik sih. Kita bisa bilang efek pengajian mas ya. Serius ngaji di mana di Darut Tauhid ngaji sama siapa sama Ustadz Benri pengen dong pengen kenal akun IG-nya kan enak ya jadi suami merasa gara-gara ngaji sama Ustadz Benri ada manfaatnya juga nih buat gua kan gitu ya. Ini Ustadz bener nih kan gitu ya. Jadi istri-istri harus menjaga juga jangan sampai disalahpahami pengajian malah bikin istri makin durhaka. Yang ketiga, manfaatkan golden moment untuk suami mau ngaji, misalnya dengan pada saat dia tumbuh niat baiknya berdamai dengan memberi hadiah. Tapi banyak istri yang lupa gitu, ketika suami tiba-tiba sayang, selamat ulang tahun ya, gitu. Kamu mau hadiah apa gitu. Suami langsung lupa istri langsung lupa daratan, aku mau ke Kapadokia, it's my Ya dream gitu. Allah. Jangan minta Kapadokia dulu, bilang, berserius mas mau minta ngasih hadiah, iya, aku cuma minta satu, kamu mau nggak ngaji bareng sama aku? Itu aja dia hanya Masya bilang. Allah. Dari minta hadiah itu, yang lain diajak tuh gara-gara suami ngaji, dia jadi suami yang baik. Ujung-ujungnya dibawa ke Kapadokia juga, insya Allah. Bahkan diajak umroh juga. Jadi kan Masya ini Allah. pangkal yang kadang-kadang istri sering, jadi istri itu yang ada makin nasehatin, setiap ikut kajian di tag suami nggak bakalan ditonton, apalagi ceramah Ustadz di tag dikirim ke WA-nya, tolong ditonton nih kewajiban suami. Jadi jangan jadikan video kajian ini habis ini di-share ke suami masing-masing, nggak bakalan laku. Saya jamin, wallahi gitu. Ini banyak istri-istri yang semangat banget nih, bagus nih, ceramah tentang ayah nih, ustadznya bagus banget nih. Langsung, Pak, tolong ditonton, di skip langsung, ya, nggak bakalan ditonton. Jadi makanya bukan itu tujuannya. Jadi pertama, bantulah supaya kita menjadikan suami ini mau ngaji. Tapi yang kedua, kondisikan diri supaya ridho. Udah segala usaha nggak bisa,
Tapi memang suami ini memebal nih. Ini jangan-jangan nih titisan Firaun di era milenial gitu ya. Kok mau masih muncul juga nih, jangan-jangan Firaun lahir kembali nih, jangan-jangan. Maka kita harus sabar. Maka nerima ketika kita yang kondisi yang kedua, sabar dan ridho terhadap kondisi seperti ini, maka melahirkan kita sebuah tanggung jawab. Ya sudahlah, gak usah ngandelin suami. Kalau gitu, barulah kita fokus kepada anak. Ya sudah, memang punya. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi, sama menginstal tauhid, mencari lingkungan yang baik, yang itu aja. Tapi kan suami malah menjadi kontraproduktif, Ustadz. Anak melihat papa aja nggak sholat, maka jangan menjelek-jelekan papa, cukup bilang gini, doakan papa yuk. Karena orang kalau pengen supaya bisa sesuga bersama, di antara sholat, doain ya papa sholat. Jadi latih anak bukan membenci bapaknya, tapi ngajak bapaknya sholat. Ya, Allah. Baik. Nanya terakhir dari Bunda Jasmi, beliau seorang single mom dan kakeknya sudah meninggal. Nah, tidak ada yang mengantarkan ke masjid. Nah, bagaimana mensiasati anak ketika anaknya lagi malas ke masjid, imannya lagi turun gitu, Ustaz? Iya, pertama memang ada situasi yang kita harus siapkan. Kalau nggak harus mesti kakek dan neneknya, karena Imam Ahmad dulu juga mengalami kondisi, tapi ibunya bahkan mengantarkan setiap saat ke masjid, digendong, bahkan ibunya lagi haid, anaknya ditaruh aja di teras masjid, anaknya mondar-mandir bodo amat. Ya, artinya effort buat anak ke masjid itu bisa dilakukan nggak mesti bapaknya, tapi sang ibu pun bisa. Karena hukum wanita itu ke masjid itu walaupun tidak wajib tapi dibolehkan, bahkan disunahkan, apalagi kalau dalam rangka mengajarkan pendidikan kepada anak. Jadi ibunya aja yang ke masjid. Jadi ibunya itu ke masjid ya, karena nggak ada yang bisa mengatakan ibunya aja. Nah ibunya nanti nunggu ya, mama tunggu ya, mama kan di bagian perempuan, kamu laki-laki gitu. Nah, sambil kita bisa mencari orang yang amanah yang bisa dititipin. Bisa kita minta tolong kepada misalnya pengurus masjid, ustadz di setempat atau tetangga itu, atau teman atau orang yang lebih tua, apa kakak yang beda umur dari si anak kita yang bisa jadi sudah remaja, kita bisa minta tolong. Itu yang bisa kita lakukan. Di luar itu ya tidak ada pengasuhan yang memang sempurna. Tetap ketika kita aja punya alasan berat Ustaz karena masjidnya jauh, masjid terdekat saya harus lewati gunung, seberangi lembah, sungai mengalir indah ke samudra gitu. Jadi kalau udah kayak gitu ya nggak usah dipaksain. Pada di tengah jalan kita ntar diculik maknya. Jadi mendingan ya kalau kondisi kayak gitu nggak apa-apa kalau di rumah, ya di rumah aja. Sambil suatu saat anaknya kita doakan supaya bisa berinteraksi dengan masjid. Oh, lalu sholat. Baik, pesan terakhir dan berkenan tutup doang, Ustaz. Ya apa? Pesan terakhir untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, yang penting proses pendidikan itu nggak, yang namanya sholat itu butuh proses yang panjang, karena mendidik itu tahapannya nggak bisa instan, kalau instan namanya mendadak. Ya, karena itu kita harus memulai dengan tahapan-tahapan yang sesuai diajarkan seperti yang tadi sampaikan, maka maksimalkanlah tahapan tersebut 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 tahun ke atas. Lewat gimana Ustadz? Maka lakukanlah pembayaran utang pengasuhan, bisa dilihat di link yang sudah di-share oleh tim kami untuk bisa mengikuti pembahasan tentang utang dan luka pengasuhan. Allah misawab, semoga kita menjadi orang tua yang bisa amanah menjaga fitrah anak kita. Aku lupa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Benri, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan. Sehat, selamat, panjang usia dalam kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, dan kemanfaatan yang besar bagi sebanyak hamba-hamba Allah. Ayah, bunda, ibu, bapak, bang, kakak, sahabat semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di program Antum Arti Bacaan Sholat tanggal 23 Maret 2024 dan program-program dakwah Darut Tauhid khususnya di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dipanjangkan usia dan kesehatan, kebaikan dan kemanfaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Al Amin, live dari Serua Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Izin live. Selamat pamit ya.